Di dalam kondisi sesulit ini, ternyata dia mampu menggeliat, mampu keluar dari kerangkeng kesulitan, sehingga bisnisnya bisa maju. Ini pantas kita acungi jempol kepada Sugesti. Dan pantas Sugesti kita jadikan contoh di saat-saat sulitnya mencari contoh di negeri ini sekarang. Semoga sukses selalu untuk Sugesti, juga selalu untuk kita yang menonton channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu semuanya semakin sukses dari hari ke hari. Sahabat BN yang berbahagia, hidup ini adalah perjuangan. Di dalam perjuangan tentu ada hambatan dan rintangan. Orang yang mampu menerobos hambatan dan rintang tersebut, itulah orang yang sukses. Dan sukses merupakan cita-cita semua orang. Beranjak dari sini, saya ingin sampaikan kepada penonton channel YouTube Bustami Narda, sesosok perempuan yang patut kita teladani di dalam berjuang untuk mencapai kesuksesan yang diinginkannya. Dialah Sugesti Edward, seorang perempuan muda belia yang merintis karir sebagai pengusaha benar-benar mulai dari bawah. Semenjak berusia 18 tahun, ketika masih kuliah, dia telah merintis karir. Dan di dalam merintis karir, pasang surut selalu dia alami. Bahkan perempuan ini pernah hanya makan berhari-hari dengan tempe. Tetapi berkat kerja kerasnya itu, dia mampu menjadi seorang pengusaha sukses yang mungkin tidak lazim dikerjakan atau dijalani oleh seorang perempuan, apalagi perempuan muda. Dia seorang pengusaha batu bara, dan dia bukan tinggal di ibu kota Jakarta. Dia tinggal di kota Padang, Sumatera Barat. Sekarang omset usaha batubaranya mencapai 80 sampai 120 miliar per bulan. Patut mungkin ini kita contoh. Karena sulit di era sekarang anak muda, apalagi perempuan, yang bisa sukses dengan benar-benar merintis karir dari bawah sebagai pengusaha. Tetapi itu telah dibuktikan oleh Sugesti. Dan Sugesti dalam tekadnya memang tidak akan pernah menyerah kepada nasib.
Dan dia ingin mengalahkan nasib itu sendiri. Untuk maju ke depan, untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Bayangkan di saat-saat wabah COVID-19 merajalela sekarang ini, rata-rata pengusaha tiarap, bahkan banyak yang bangkrut, gulung tikar. Tetapi sugesti Edward ternyata mampu menggeliat, mampu keluar dari kerangkeng dampak COVID-19 ini. Transaksi 80 sampai 120 miliar itu berhasil dia capai di akhir tahun 19, di akhir tahun 2020 baru lalu. Padahal di awal-awal COVID mewabah di Indonesia sekitar Maret, April, perusahaannya anjlok. Dia terpaksa merumahkan karyawannya dan dia terpaksa menjual seluruh mobilnya. Namun dasar seorang sugesti Edward yang tidak mau menyerah, ternyata dia mampu bangkit. Bagi kita yang sekarang down karena demikian kerasnya serangan COVID-19, mungkin dapat berkaca kepada seorang sugesti yang ternyata mampu keluar dari tekanan ekonomi yang berat ini. Sehingga kesimpulannya, kita jangan berputus asa. Harapan masih ada di depan dan harus kita kejar. Kita tidak boleh menyerah kepada COVID ini. Kita harus bangkit. Kelihatannya kita harus membuang jauh-jauh gengsi, membuang jauh-jauh rasa patah semangat. Di saat-saat COVID sekarang ini, kita perlu turun gunung dari situasi kita sebelumnya. Kalau selama ini mungkin kita duduk di kantor, karyawan yang bekerja, sekarang tentu bisa saja kita yang pergi ke lapangan. Kalau selama ini mungkin di toko, sekarang hayo ke emperan. Saya akan bacakan sebuah tulisan yang diturunkan harianhaluan.com tentang sugesti Edward. Di bawah judul, sosok pengusaha batubara perempuan asal Sumbar mulai bisnis dari umur 18 tahun. Padang, harianhaluan.com. Menjadi pemimpin saat sekarang ini tak hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki, tapi perempuan juga memiliki peluang untuk dapat memegang tampuk kepemimpinan. Salah satunya seorang pengusaha batubara perempuan asal Sumbar, sugesti Edward. Gesti, panggilan akrabnya, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Menjadi anak perempuan pertama serta-merta membuat Gesti harus memiliki bahu yang kuat serta tidak mudah tergoyahkan. Sifat itu pun tertanam di dalam diri Gesti, perempuan yang lulusan sastra Inggris Universitas Negeri Padang ini sangat menyukai tantangan. Bahkan dirinya di umur 18 tahun sudah berani terjun untuk memulai bisnis batubara pertamanya. Meski tergolong masih remaja dan sering diremehkan, namun Gesti bisa membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi seorang pebisnis. Semasa kuliah sudah mulai merintis. Dulu kuliah di sastra Inggris UMP, bekerja jadi asisten direktur bagian public relation PR pada tahun 2008 sambil kuliah juga kerja, katanya saat ditemui harianhaluan.com. Pernah bekerja dengan perusahaan milik orang lain tak membuat Gesti berpuas diri. Terlebih di perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan sehingga ia memberanikan diri membuka perusahaan sendiri pada tahun 2008.
Sudah memiliki mental yang kuat dan cita-cita yang berbeda dari perempuan kebanyakan. Gesti memang sudah memimpikan menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Dirinya bercerita pada tahun 2008 sampai 2009 itu adalah tahun-tahun pertama dirinya mencoba bekerja sama dengan investor asal Pakistan. Dan wira swasta pertama saya adalah batu bara. Jadi dulu awalnya kita punya stok file di bypass. Kerjasama pertama kali dengan investor Pakistan. Lanjutnya, meski tak mudah memulai bisnis besar dengan umur yang belia, dirinya mengaku pernah berada di titik terendah hidupnya. Bahkan Gesti pernah merasakan hidup hanya dengan makan tahu setiap hari tanpa nasi. Di bisnisnya itu pun mengalami pasang surut dan tidak selalu berjalan dengan sesuai dengan rencana. Tak sedikit Gesti mendengar omongan miring tentang pekerjaannya itu. Pada awal merintis, Gesti mencoba bertahan karena dirinya ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa memiliki peran dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Dulu sering didengar banyak yang bilang mana mungkin anak umur 20 tahun sukses bisnis batu bara, paling besoknya hanya gila, ujarnya. Selain memiliki mental yang kuat, Gesti juga memiliki keterampilan pintar berbahasa asing. Karena hal tersebut membuat dirinya mudah mendapatkan investor asing tanpa mengalami kendala. Di awal terjadinya pandemi COVID-19, bisnisnya tersebut sempat anjlok yang menyebabkan dirinya harus merumahkan karyawan serta menjual semua mobilnya. Namun di akhir tahun 2020, Gesti kembali memperlihatkan tajinya. Bisnisnya melesat jauh hingga memberikannya keuntungan berlipat ganda dari bulan-bulan sebelumnya. Biasanya ia melakukan transaksi hanya berada di kisaran 50 sampai 80 miliar maksudnya per bulan. Tapi saat ini bisnisnya melesat hingga jumlah transaksi mencapai 80 sampai 120 miliar. Dan mukjizat Allah juga ketika bisnis orang rugi, bahkan ada yang gulung tikar. Tapi kita malah seperti ini. Sangat-sangat bersyukur, ucapnya gembira. Kini pemilik PT Sugesti Mandiri Utama itu melebarkan sayapnya dengan merintis bisnis butik dan juga kosmetik. Dirinya sudah memiliki butik yang berlokasi di Jalan Merah nomor 8 Air Tawar Barat, Kota Padang. Ia berharap ke depannya bisnis batu bara dan juga butiknya berjalan lancar dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Bahwa sukses itu tidak mudah, memang harus berjuang. Semakin banyak pelecehan, semakin semangat saya, tutupnya mengatakan. Jadi di sini kita melihat seorang Sugesti di dalam kondisi sesulit ini ternyata dia mampu menggeliat, mampu keluar dari kerangkeng kesulitan sehingga bisnisnya bisa maju. Ini pantas kita acungi jempol kepada Sugesti dan pantas Sugesti kita jadikan contoh di saat-saat sulitnya mencari contoh di negeri ini sekarang. Semoga sukses selalu untuk Sugesti, juga selalu untuk kita yang menonton channel YouTube ini. Kita ucapkan selamat kepada Sugesti, kita ucapkan doa kepada Sugesti agar dia makin sukses. Dan kita juga mohon doa dari Sugesti, semoga kita semuanya juga sukses. Mari kita berjuang, dan mari kita berjuang. Ingat, tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak bisa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.